Sekarang jumlah nafas Bapak Ibu dikali 2. Bisa ngitung ya? Ya. Nggak perlu pakai kalkulator ya? Ya. Baik. Kalau sudah dikali 2 Bapak Ibu, sekarang saya mau tahu. Mohon bertepuk tangan jika Bapak Ibu nafasnya setelah dikali 2 itu ada yang 10 kali. Mohon tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ada. Sekarang mohon bertepuk tangan jika nafas Bapak Ibu 20 kali setelah dikali 2 lebih. Dan Bapak Ibu tidak perlu bertepuk tangan yang nafasnya setelah dikali 2 sekitar 12 sampai dengan 20 kali selama 1 menit. Berarti alhamdulillah Bapak Ibu bertepuk tangan boleh. Apa itu? Maksudnya apa jadinya? Yang terakhir bertepuk tangan alhamdulillah baik-baik aja. Yang di atas 20 Bapak Ibu atau di bawah 12. Ini bukan kata saya, Bu. Pak. American Psychological Association jurnalnya menyatakan bahwa orang yang lagi punya masalah atau tertekan atau stres maka akan memicu pertama sulit nafas atau sesak, makanya nafasnya kurang sebenarnya, atau jadi terengah-engah, ngos-ngosan, jadi nafasnya sangat cepat. Tapi Bu Pak, jangan kita judgement yang gua berarti lu stres ya. Bukan gitu juga, itu baru satu. Sekarang kita coba cari tahu kriteria yang kedua. Coba sekarang Bapak Ibu persilahkan dirinya mengenali dan menghitung, cari detak jantungnya Bu Pak. Boleh yang ada di lengan, boleh di area leher, boleh di dada juga boleh. Ketemu? Udah berasa? Ada yang belum ketemu atau nggak tahu ada detaknya di mana? Saya pernah di SMP Pak, saya belum ketemu dengunnya gitu. Ngeri juga gitu kan. Oke, kalau sudah, saya akan persilakan Bapak Ibu untuk menghitung selama 1 menit. Ya, siap-siap. Kalau saya bilang mulai hitung. Tapi kalau misalnya stop, silakan Bapak Ibu ingat-ingat. Jadi nggak perlu dikali 2 lagi. Sekarang 1 menit saja langsung. Baik, siap. Siap-siap. Akan kita mulai. Siap-siap. Sekarang hitung jumlah detak jantung Bapak Ibu. Sambil melihat kanan kiri, menikmati suhu ruangan, menikmati kondisi saat ini yang sedang Bapak Ibu rasakan. Silakan dihitung sampai dengan nanti saya bilang selesai. Ya, stop. Baik. Ibu Bapak, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau di antara Bapak Ibu random aja. Sekarang saya mau 5 orang untuk bicara. Berapa skornya? Siapa yang mau random aja Bu Pak? Teriak aja. Berapa gitu? Ya. 83. 83, baik. 66 58, oke, yang sebelah sini 55, di sebelah sini 70, baik. Sekarang saya kasih tahu aja ya Bu Pak. Saya tepuk tangan biar gak malu ya. Kalau sangka sambil lu stres ya, itu makanya lu ya. Jadi orang yang dalam kondisi baik-baik aja berada pada
kisaran denyut jantung selama 1 menit kira-kira 60 sampai dengan 100. Kalau di bawah 60 berarti kita lagi nggak baik-baik aja. Kalau di atas 100 denyutnya berarti kita lagi nggak baik-baik aja. Alhamdulillah tadi nggak disebutin gitu ya. Tepuk tangan dulu Bu Pak buat kita semuanya. Bapak Ibu, jadi kalau kita ditanya, tadi saya tanya, Bu Pak bagaimana kabarnya? Baik. Ternyata ada di antara kita yang mungkin memiliki 2 tanda stres ini. Pertama dari denyut jantung Bu. Pertama dari denyut jantung, yang kedua dari nafas. Kalau 2 kategori ini kemungkinan itu kita memiliki kriteria ciri-ciri stres. Ada kemungkinan kita sedang memikirkan sesuatu. Jadi kalau anak sekarang bilang bencana, yo jawabnya apa? Baik-baik aja. Kita harus bisa pede bilang baik-baik aja. Kenapa? Karena orang tuanya dulu harus sehat mental sebelum anaknya sehat mental. Gimana anaknya mau sehat mental kalau orang tuanya belum sehat mental? Jadi Bapak Ibu, kalaulah di antara Bapak Ibu yang hari ini sedang gak baik-baik aja atau lagi mikirin sesuatu, stres, wajar gak sih Bu Pak? Halo, wajar gak? Yes, wajar. Bu Pak, jangankan kita, Rasulullah SAW ketika datang ke Mekah, beliau sangat stres karena tidak ada pengikut sama sekali, bahkan mencela dan mencaci. Makanya turunlah surat Al-Insyirah. Lapangkan dadamu ya Rasul, alam nasrah laka sadrak. Itu Rasulullah. Udah saking waduh gimana nih? Kita mau dakwah tapi ternyata banyak cekalan di mana-mana di sisi pesisir penduduk. Bagaimana dengan kita? Sudah lapang belum? Bagaimana dengan anak kita? Sudah lapang belum? Ketika menghadapi satu masalah. Dan ini Pak, Bu, kalau kita lihat 1 dari 4 remaja mengalami stres. Ini di tahun 2020. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin kalau ada 4 remaja nih, 1, 2, 3, 4. Salah satunya sedang stres. Jadi Bu Pak, kalau di antara kita nih ada 1, 2, 3, 4, yang satu teman kita bisa jadi lagi stres. Ini data tahun 2020. Sekarang Bu Pak, 2024. 2021 meningkat. 95 responden menyatakan mereka pernah mengalami gejala kecemasan dan mungkin mengalami sedikit tanda depresi 88%. Jadi ini PR buat kita Pak. Anak kita kelas 7, ya kelas 7, kelas 8, kelas 8, kelas 9. Jangan disangka mereka gak ada apa-apa. Tanya deh. Ada masalah berat yang bisa jadi mereka sedang hadapi. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita hari ini tahun 2030 diprediksi akan mengalami pandemi gangguan jiwa kalau kita nggak bisa menyikapi hal ini, Bu Pak. Ini bukan kata saya. Salah satu pimpinan rumah sakit kejiwaan di salah satu daerah. Kalau kita nggak bergerak, kalau kita nggak ambil alih, nggak bantu remaja kita, ini bisa jadi krisis global. Pandemi COVID kemarin sudah berlalu, maka akan terjadi pandemi stres dan kesehatan mental. Masa sih Kak? Emang masalah apa sih remaja? Lebay banget gitu ya Pak ya? Dulu kita nggak segitu amat stresnya. Emang stres apa sih Kak? Banyak di antara para orang tua yang menganggap bahwa stres itu adalah orang gila. Kamu lagi stres ya? Kenapa kamu nggak sadar? Itu bukan stres Pak. Itu bisa jadi udah lebih parah. Schizofrenia barangkali istilahnya. Tapi yang kita ingin sampaikan adalah awal mulai dari semua yang lebih parah itu tekanan mulai dari stres. Ini Pak. Stres itu tekanan
ditekan nih anak kita. Bisa jadi karena adanya kebingungan. Aku mau masuk SMA negeri atau SMA swasta ya? Itu bikin stres. Bingung. Tidak aman. Nah, kalau kamu nggak masuk SMA negeri, pokoknya ayah nggak bakal biayain kamu. Terus siapa yang biayain aku? Nggak aman tuh aku. Bikin stres, kira-kira stres. Atau kondisi terancam. Tadi sama, kondisinya terancam. Kalau nanti ujian akhirnya ada yang remedial, kita nggak usah jalan-jalan ya akhir tahun. Kesulitan dari satu hal. Susah banget ya pelajaran ini, ya Allah. Remaja tetap. Jadi dari sini kita tahu bahwa tekanan sedang dihadapkan pada anak remaja kita. Maka Bapak, kalau kita ilustrasikan, stres itu ibarat benda yang ada di depan kita itu akan menghampiri atau akan menjatuhi anak kita. Boleh dibantu untuk mejanya tersediakan. Saya akan minta bantuan siapa di antara ayah dan bunda yang boleh bantu saya. Satu orang saya punya hadiah. Boleh di depan sini, boleh aja. Oke. Baik. Ibu bapak kelihatan nggak? Boleh ada satu orang? Baik. Ibu bapak lihat. Ini adalah jati diri anak kita, Bu, Pak. Perhatikan, dia sedang di sini. Apa yang terjadi kalau dia memiliki beban yang besar? Ambruk. Kalau awal-awal, Bu, Pak, misalnya bebannya masih enteng, misalnya, nah, ayo nah, sebentar lagi belajar, sebentar lagi ujian. Bisa jadi dia, aku mah orang cerdas, santuy, IQ ku 135. Bukan tekanan buat dia. Tapi ada tekanan yang lain yang dia hadapi yang kita nggak tahu. Ternyata ini membuat dia langsung jatuh. Apa yang terjadi? Down. Ditekan. Bu, Pak, sekarang coba bantu saya. Gimana caranya agar anak kita memiliki jati diri yang kuat ketika ada tekanan. Minimal nggak usah langsung dijatuhin. Begini aja. Kuat nggak? Boleh ada yang bantu saya? Siapa? Kira-kira gimana caranya? Yuk, hadir di depan. Gak ada? Ayo. Boleh, Bu, silakan. Ibu, boleh, Bu. Gimana caranya, Bu? Kalau ini jati diri anak kita, apa yang kita mau lakukan ketika anak kita sedang stres? Silakan. Kita lihat, Pak, apa yang dilakukan oleh Ibu Elin. Apa yang beliau lakukan? Beliau sedang melipat-lipat anaknya nih. Oke. Ini Ibu, Pak, perlu proses. Nggak bisa instan kan ya? Lihat, kita butuh waktu. Dan nggak bisa kita bilang, udahlah, lupain aja masalahnya. Nggak bisa, Pak. Bukan itu, Bu, yang ini, Bu. Iya. Oke. Kebalik. Ya. Oke, kita tunggu ya. Tidak boleh jatuh tekanan itu. Lihat, beliau tadi sudah mencoba melatih anaknya, tapi masih sedikit gagal. Dilatih lagi sama beliau. Masya Allah, tepuk tangan sekarang. Bu Elin, tunggu dulu Bu Elin. Jadi Bu Elin tadi ngelipetnya berapa kali? Sekitar 10 mungkin. Pertama mungkin sekitar 7-8, terus kemudian bertambah. Yes. Lihat Pak, Bu, butuh 8 kali
jati dirinya kuat. Jadi nggak bisa instan. Dan hari ini kita tahu bahwa anak kita harus punya jati diri yang kuat. Saya nggak tahu ini kuat nggak kalau dari atas ini. Tuh kuat juga Bu Pak. Tuh kuat. Inilah yang kita harapkan terjadi pada anak kita. Maka hari ini kita belajar bagaimana menjadikan anak kita memiliki surviving skill dalam menghadapi stres. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Bunda silakan ini buku. Silakan. Boleh minta tolong mejanya di handle kembali. Ya. Baik. Ibu, Bapak, simulasi tadi yang dilakukan oleh Bu Elin ini menyatakan bahwa kita perlu turun tangan. Kenapa? Karena kita butuh menyiapkan masa depan mereka setelah kita meninggalkan hidup kita. Bapak Ibu gak akan hidup selamanya kan ya? Bakalan meninggal. Kita gak mau Bu Pak, saat anak kita nanti menikah, dia jadi ayah, maka dia akan menjadi ayah yang tidak punya keterampilan surviving skill stress. Lihat tuh Pak, dipecat. Dia mau ngancam anaknya untuk disakiti atau diakhiri hidup nyawanya. Apakah kita mau membekali ibu, anak perempuan kita yang akan menjadi ibu dengan seperti itu? No. Ini masa depan akhirat kita. Kita udah gak ada bisa jadi, anak kita udah jadi ayah, anak kita udah menjadi ibu. Kita gak mau dia di masa dewasanya tidak punya skill surviving stress. Dan tahukah Bapak, 10 tahun ke depan, ujian yang kita hadapi saat ini menjadi orang tua itu lebih berat daripada nanti anak-anak kita menjadi orang tua. Dan itu Bapak, bukan hanya buat masa depan, minimal sekarang dia menjaga. Betapa banyak remaja-remaja yang ternyata mereka melakukan perilaku negatif pada saat mereka sedang menghadapi masalah. Anak-anak remaja yang sedang stres itu Bu Pak, ketika ditawarin, udah lu lagi ada masalah, nih gue punya obat buat lu nanti akan tenang. Minum aja nih, minum. Nanti berasa enak pikiran. Hisep aja nih, hisep. Betapa banyak di antara mereka yang ternyata sekali mencoba itu, oh enak juga ya, adiksi jatuhnya. Maka jangan salah Bu Pak, ketika ada anak remaja kecanduan sesuatu itu, di balik kecanduan itu ada masalah-masalah yang bisa jadi karena stres. Saya belajar selama 10 tahun bersama Ibu Eli Risman di Yayasan Kita dan Buah Hati. Dulu saya sering banget ke sekolah-sekolah itu ngomongin tentang pubertas, seksualitas, dan pergaulan remaja. Saya cuma nanya gini, kenapa sih lu merokok? Tahu nggak Pak, ketika kita ngisep asap tuh, itu ngumpul di pikiran, keluarin itu masalah gua keluar semua. Itu pada saat dia nge-vape, dia ngerokok, dia bilang kayak gitu. Kenapa kamu minum Homer? Ya, karena ketika aku minum, rasanya ada sensasi di mana dia sedang ngubek-ngubek masalah aku di dalam, terus kemudian dia berasa keluar. Kan dia minumnya ke dalam, tapi berasa keluar, ngalir aja gitu masalahnya. Jadi gak kusut lagi. Cepat tuh. Itu pengakuan mereka. Wajar kalau di antara mereka banyak yang kecanduan perilaku negatif. Coba Bapak Ibu lihat. Gak usah jauh-jauh, di sini banyak kafe ya, Sumarekon. Anak perempuan berkerudung berjilbab, dia nge-vape. Kok bisa? Yes. Stres pada saat kuliah, minum racun. Apakah itu obatnya? No. Ini adalah cara mereka untuk escape atau lepas dari masalah dengan cara yang instan. Jadi Bu Pak, kita pengen buat cita-cita masa depan anak kita yang udah kita tanya, nah kamu mau jadi apa? Aku jadi dokter, aku jadi presiden, aku jadi menteri, aku jadi arsitek. Hei, jangan sampai pupus ketika dia kuliah.
Setelah kecanduan, susah tuh nyelesain yang namanya kuliah. Kenapa? Karena dia merasa, ya Allah, tugas dari dosen susah banget. Aku main game dulu lah, aku nge-mall dulu lah yang perempuan. Sehingga itu dilupakan semua kewajiban yang menurut dia membebani. Akhirnya didirukan. Jadi Bu Pak, ini adalah esensial skill yang harus kita siapkan. Jadi Bu Pak, penting sekali kita mengenali anak-anak kita saat sedang stres. Contohnya, ini Bu Pak, sulit konsentrasi. Kalau lagi diajak ngomong, nah besok tuh ujian apa tadi? Ayo ngomong apa? Sulit konsentrasi. Atau kalau di sekolah ini biasanya kita amati, bilang sama guru, Bu Guru, Miss atau Mister, ada nggak kalanya anak saya mengantuk pada saat di pelajaran? Tuh, bisa jadi dia lagi stres loh Bapak Ibu. Kak, bukannya kurang tidur? Iya, kurang tidur. Gara-gara semalamnya mikirin sesuatu yang dia pikirin. Jadinya dia lampiasin di sekolah. Bener tadi kata Bu Dina. Ya, sulit konsentrasi, berasanya capek, mau pulang sekolah capek banget, padahal gak ada aktivitas apapun di sekolah. Capek banget hari ini. Jangan kita bilang, emang kamu habis macul atau gimana sih Bang? Enggak, justru itu yang membuat kita tidak empati dan tidak peduli. Oh, capek banget ya Bang. Kan enak Bu ya? Kayak Ibu nih, Mas, aku capek banget ya, elah kan ada pembantu. Kamu ngapain sih capek? Enak nggak Bu digituin? Ya. Berarti Pak, kalau istri lagi begitu, istri lagi stres. Ini yang harus kita munculkan. Jadi kalau dia mudah marah, agresif, jangan semata-mata wah anak saya nakal banget nih, mulai lawan nih sekarang. Bisa jadi dia tertekan Pak. Allah, apa yang terjadi pada kasus-kasus yang sedang viral saat ini? Kita nggak tahu Bu Pak, apa yang terjadi pada anak, kepada orang tua, karena orang tuanya nggak paham kondisi psikologis anaknya. Jadi Bu Pak, kurang sulit tidur atau tidurnya berlebihan, kemudian menggigit-gigit kuku, menggoyang-goyangkan gerakan kaki atau anggota tubuh berulang, itu juga tanda kita sedang stres. Kemudian detak jantung tadi sudah kita praktekin sama nafas. Berikutnya sakit kepala, sakit perut, diare, atau dicek tensinya agak naik, itu sudah ada masalah. Ada kemungkinan bukan makan atau melakukan sesuatu yang berlebihan. Kita tahu nih dia sukanya makan Indomie misalnya. Bang, kamu makan Indomie sehari berapa kali ya Allah? Berarti Bu Pak dia lagi punya masalah. Kadang ada 2 kali aja kita harus punya sensitivitas. Oh, kenapa nih dia mengulang? Kok dia minum susu lagi? Berarti ada masalah. Biasanya nggak begitu Bu Pak. Tapi Bu Pak, kita perlu cek mana anak kita mengalami ciri-ciri dari di antara 8 ini yang paling banyak muncul. Kamu yang mana aja kan yang pernah kamu alami? Dan Bu Pak, jangan sampai kita jadi sok tahu ya. Ketika anak pulang, nah udah aku capek banget, aku pengen makan Indomie deh. Kamu lagi stres, emang kamu stres banget ya? Jangan juga di-judgment ya. Coba dengan pembicaraan yang lain. Berat banget ya nak ya gitu. Rasanya lagi sulit ya nak ya. Rasanya lagi gak nyaman ya. Iya pokoknya pusing. Coba itu namanya stres nak. Karena anak bisa jadi gak tahu namanya. Dia belum tahu namanya tertekan. Dia belum tahu namanya stres. Dia belum tahu endingnya bakalan bahaya kalau mereka gak kenalin ciri-cirinya. Jadi hal yang paling utama harus mereka tahu adalah ibu bapak kasih tahu ciri-cirinya. Diskusi. Ya Bu Pak, sekarang udah tahu ya. Jadi kita nggak boleh meremehkan lagi. Kita harus peka sama anak kita. Baik, apa aja sih penyebabnya? Nah, Bapak Ibu ngobrol. Apa yang menyebabkan anak-anak kita memiliki stres? Pertama Bu Pak, akademik. Kira-kira apa aja Bu Pak penyebab akademik itu?
Pelajaran yang sulit, PR tugas. Banyak tugas. Emang ada PR juga masih di SMP? Oh, pelajaran Al-Quran. Oke. Pusing karena pelajaran tertentu yang sulit atau karena gurunya. Ya. Gurunya stres juga nggak? Contohnya, misalnya ada seorang ayah bunda. Nah, ini hasil ujianmu kok cek buruk sekali. Kenapa nak? Ini gurunya ngajarnya nggak bisa. Masa materi SMP dia ngajarnya materi kuliah? Ada nggak guru kayak gitu? Bisa jadi ada loh. Saya pernah di SMA ada guru yang mengajarkan itu. Ujiannya itu juga levelnya tinggi banget. Tapi kita nggak peduli sama anak itu. Kamu alasan aja kamu. Itu kan nggak belajar kan? Itu nggak belajar kan? Jadi kita suzon dulu. Padahal bisa jadi gurunya yang ngaco. Jadi lupa, kita nggak boleh meremehkan penyebab akademis ini. Belum lagi kalau ada tuntutan dari orang tua. Jujur Bu Pak, nyekolahin anak di SMP Gema Nurani ini menuntut apa? Halo? Nggak ada tuntutan? Ada nggak tuntutannya? Ada. Ada apa? Akhlak jadi baik. Pokoknya kalau kamu sekali melakukan perilaku negatif, ayah bunda coret kakak kamu ya. Itu tekanan nggak? Itu dari orang tua. Dari nilai. Kemarin saya baru aja seminggu lalu. Nah, ini bundanya ngomong, udahlah nggak apa-apa kamu nggak bisa pelajaran agama kalau di pesantren nggak apa-apa. Yang penting dinasnya harus bagus pelajarannya. Oke? Baik bunda, bapaknya datang. Kamu nggak apa-apa deh, nggak usah bagus-bagus pelajaran akademis kedinasan nggak apa-apa. Yang penting kamu hafal Quran 5 juz. Bingung gak tuh anak? Double stresnya. Ini aku harus lintasin yang mana nih? Kata bunda akademis aja, yang kedinasan aja. Tapi kata ayah yang hafal Quran, berarti dua-duanya dong. Double tuh. Tahu nggak apa efeknya? Dia di pesantren setiap bangun tidur ngompol udah kelas 7. Iya, ngompol. Nggak normal kan? Itu salah satunya sistem pengeluarannya, regresinya. Ya, itulah yang dari orang tua. Belum lagi maaf ya Bu Pak, ini usia pernikahan yang lama, ayah dan bunda pasti ada konflik antar ayah dan bunda membuat anak menjadi kepikiran. Apalagi kalau anak pertama. Kalau anak pertama tuh Bu Pak, tolong dipahami baik-baik. Ketika bapak ibu konflik, maka dia yang akan menjadi tulang punggung. Seolah-olah nanti kalau ayah sama bunda bisa, berarti aku yang ngurus adik-adik ya. Itu berat banget Pak. Itu pasti anak pertama punya pikiran seperti itu. Jadi orang tua bisa membuat anak jadi stres. Sosial pertemanan. Sekarang ini bully banyak. Bukan hanya di sekolah, tapi di luar sekolah. Main game aja Bu dibully Bu Pak. Main game nih, kita yuk mabar. Ketika kalah, saya Bu dikatain, beban lo nggak bisa main lo. Stres Bu Pak saya. Gue beban ya, gue nggak bisa main ya. Gue emang nggak bisa nih main ini, nggak stres. Main game aja bisa bikin stres Bu. Itu karena pertemanan. Belum lagi media sosial. Sekarang ini sudah mulai. Dan yang keempat Bu Pak, ini berkaitan dengan pikiran sendiri, overthinking. Ya, aku emang orangnya nggak bisa. Ya, apalagi Bu Pak ditambah remaja itu sedang mengalami perubahan fisik. Yang laki-laki tumbuh kumis itu jadi stres. Ya Allah, kumis gue lebat banget. Kelas 7 yang lain belum ada yang tumbuh kumis. Gue bisa dibilang tua nih. Stres gue Pak. Nggak punya kumis juga masalah.
Semua laki-laki yang ada di kelas sudah pada tumbuh 1-2. Apa aku beli penumbuh kumis aja ya? Ini aku Pak. Laki-laki perubahan tubuh jadi masalah yang menekan dirinya ketika itu tidak sama. Perempuan sama, banyak banget. Mulai dari yang terlihat, tubuh, payudara, menstruasi. Lu belum menstruasi? Belum, bocil lu, gak usah lu SMP. Kita semua udah mens. Kita udah ABG, lu masih bocil, soalnya jangan main sama gue. Tuh. Ini jadi masalah yang membuat dia merasa berpikir bahwa dia tidak sama dengan orang lain. Ini penyebabnya. Jadi lupa kenali penyebab stres pada anak kita. Kira-kira yang mana dari 4 ini yang terjadi pada anak kita? Oke, Bu Pak. Sekarang tangannya Bu Pak boleh diletakkan ke pundak sebelah kanan. Boleh Pak? Pak, ayo Pak, Bu. Ikuti saya ya. Siap-siap ya. Hey, hey. Oke, sebentar. Ulang. Hey, hey. Kenalin anak lo. Mulai sekarang. Oke, sekarang balas Bu yang sebelah kiri. Balas. Siap. 1, 2, 3. Hello. Lo juga. Kenalin anak lo. Mulai sekarang. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Jadi Bapak Ibu kita harus ngobrol. Gak bisa enggak. Pertanyaan saya, berapa kali anak Bapak Ibu ngobrol serius 1 jam ngobrolin tentang masalah mereka? Berapa kali dalam sebulan? Ada waktu nggak? Ada. 1 jam untuk kita diskusi tentang masalah ini, itu sangat berharga sekali buat mereka. Jadi Bu, kalau kita udah kenalin ini, nah yang mana yang membuat kamu stres? Akademik ya? Enggak, sekolah kan ada masalah, alhamdulillah. Keluarga? Enggak, alhamdulillah aku berada dalam keluarga yang harmonis. Sosial? Iya, aku gak punya teman. Ini kata salah satu anak yang di pesantren ya, aku gak punya teman, aku gak bisa bergaul. Itu aku kepikiran apa aku gak pantas ditemani banyak orang. Ada juga yang bilang, kamu kenapa stres dari sosial pertemanan Kak? Gara-gara apa? Aku kebanyakan teman. Loh, kok kebanyakan teman? Iya Kak, aku bawa susu ke pesantren 1 box. Karena teman aku banyak, itu sehari habis Kak. Stres dia. Jadi kebanyakan teman salah, sedikit teman salah. Yang paling penting, mau dia nggak punya teman, mau dia punya teman, dia tetap tangguh menghadapi hidupnya. Jangan sampai mereka overthinking sama diri. Ini yang paling sekarang sedang marak sekali. Overthinking, mikir negatif tentang dirinya. Baik Bu, Pak, ini efeknya. Saya harus jelaskan. Ini saya sampai jam berapa misi dinner? Sampai dengan jam 2 siang. Soalnya saya belajar tentang ilmu ini 2 hari Bu Pak. Ya, saya harus memaksimalkan waktu yang diberikan ini sampai berapa? Oh, jadi ini udah selesai, saya tutup aja. Sampai jam 10? 10.30? Oke, baik. Gak apa-apa, Ibu Bapak ikhlas? Oh, berarti sedikit yang jawab ikhlas. Ikhlas. Oke, baik. Saya akan percepat ya Pak. Insya Allah kita selesai 10.15. Mudah-mudahan. Nah, jadi ada 30 menit ke depan, nanti 15 menit untuk sesi tanya jawab. Baik Bu Pak, ini terkait dengan efeknya akan mulai dari hal yang berkaitan dengan fisik. Kalau anak Bapak Ibu sakit-sakitan, ada kemungkinan dia imunitasnya turun akibat dia stres. Setiap kali mau berangkat, Mi pusing banget Mi, ya Allah Mi, berasa kunang-kunang. Ternyata dia lagi mikirin sesuatu. Panas tiba-tiba Bu Pak, bisa jadi. Jadi imunitasnya turun. Kortisol, hormon kortisol pada saat anak-anak stres atau kita stres itu membuat imunitas menjadi terganggu. Kemudian kalau dia stres, dia nggak mampu menyikapi kekuatan
kekuatan dirinya, maka itu akan drop. Menurunnya kualitas perasaan dia. Jadi berasa kayak udahlah, nggak berguna aku hidup. Maka muncullah frustasi. Nggak ada yang sayang sama aku, udah. Bisa jadi gangguan jiwa, skizofrenia yang kita sering lihat di beberapa area luar rumah kita, di jalan-jalan, atau dia mengakhiri hidupnya. Jadi Pak Bu, saya seringkali menyampaikan, Bapak Ibu harus juga seringkali menyampaikan tentang mengakhiri hidup sendiri. Nah, pernah nggak sih kamu terpikir untuk mengakhiri hidup? Rata-rata itu pernah Bu Pak. Pernah Pak? Kalau udah bilang pernah Bu Pak, Bapak Ibu harus waspada. Karena kalau remaja udah mengakhiri hidup, itu karena dia punya pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup sebelumnya, dan itu sudah berulang-ulang. Jadi kalau dia udah diberita misalnya ada remaja yang mengakhiri hidup, sebelumnya dia udah punya pikiran yang berulang, tapi orang sekitarnya nggak tahu. Jadi Bapak kasih tahu bahwa orang yang bunuh diri, yang mengakhiri hidup, itu nanti di akhirat kasihan kehidupannya. Jelasin tuh ceritanya secara Islam bagaimana. Jangan cuma ada kepikiran bunuh diri. Enggak, awas kalau kepengen bunuh diri, masuk neraka kamu. Selesai bapaknya kabur udah. Harus Pak ada dialog yang serius Bu, bahwa nanti ketika orang mengakhiri hidupnya, itu nanti dia akan hidup di akhirat ya begitu juga. Mengakhiri hidupnya. Kalau dia menggantung, ya nanti kita akan lihat, oh orang itu menggantungin diri, kemudian hidup lagi, ngegantungin lagi. Kalau dia ngejatuhin, ya nanti akan kayak gitu terus. Nah, mau kamu dilihatin sama seluruh penduduk akhirat kayak gitu? Jangan sampai mereka belum tahu Pak efeknya. Hanya sekedar tahu bahwa akhir masalah saya sudah selesai. Jangan sampai begitu. Jadi lupa, kalau anak kita stres, kita harus memberikan copingnya. Nah, kalau ada kepikiran kayak gitu, nih ayah bunda mau ajarin coping stres. Jadi nggak perlu tuh kamu ambil obat, ngambil minuman, ngambil apapun yang haram-haram. Cukup ayah mau kasih tahu. Nanti agar kamu apa? Agar kamu tidak kecanduan perilaku negatif. Berikutnya, stres merubah struktur dan fungsi otak remaja. Ini Bu Pak, yang tadi saya bilang kortisol hormon ini merusak bagian prefrontal cortex, merusak fungsi daripada amigdala, pusat perasaan, dan juga merusak hipokampus fungsinya. Pertama, amigdala, pusat perasaan, jadi lebih sensitif. Padahal stresnya masih sedikit, tapi dia udah merasa, ya Allah berat banget. Kenapa dia memiliki reaksi seperti itu Pak? Karena mereka nggak belajar bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kalau dia nggak belajar dari awal, maka masalah sekecil apapun akan merasa berat banget. Karena dia nggak tahu cara menyelesaikannya. Itu amigdala responnya. Ketika hipokampus ini ada ingatan-ingatan, merasa apa? Merasa, oh kalau aku lagi ada masalah, aku minum aja khamar. Oh kalau aku lagi ada, tuh memori-memorinya. Menyisipkan sesuatu yang dapat menuntaskan masalah, sehingga prefrontal cortex-nya nggak fungsi berpikir baik buruk. Udahlah nggak apa-apa, minum obat cuma satu, yang penting masalah aku selesai. Harap-harap deh, dosa-dosa deh tuh. Aduh nggak fungsi lagi. Jadi inilah Bu Pak, banyak banget remaja-remaja yang endingnya tidak berfungsi. Bagian dari yang penting ini yang Allah sudah berikan, membedakan antara manusia dan hewan. Jadi apa yang perlu dilakukan? Kira-kira kita harus ngapain Bu Pak? Setelah pulang dari sini, langsung bapak sama ibu. Nah, sini kumpul, ayo. Duduk, ayah mau, bunda mau ngomong, duduk sini. Kamu pernah stres nggak? Ada yang nanya begitu tuh. Langsung anaknya kaget.
Astagfirullahaladzim, ini ada apa nih? Gara-gara kasih hari parenting, gua langsung disidang. Jangan begitu Pak Bu. Dialog dengan enjoy. Bagaimana Bu? Dialog dengan enjoy. Jadi gak mesti hari ini setelah ini kita dikumpulin juga. Kapan Bapak Ibu ada sesi bersama pada saat lagi enjoy waktunya, Bapak Ibu ngobrol lagi makan. Nah, kamu pernah stres gak sih? Mungkin anak ini akan bingung. Tiba-tiba Bapak Ibu nanya kayak gini, kenapa ya? Apa gua ada tanda stres? Ubah sedikit dengan kata yang lain. Coba yuk kita coba dulu. Coba saya mau ada satu orang tua yang bisa memperagakan ini. Latihan ketika ada anak yang saya misalnya dapat nilai buruk 50 pada saat ujian akhir kemarin. Padahal orang tua berharap dapat nilai 90. Kira-kira Bu Pak, kalimat apa yang Bapak Ibu munculkan pada saat saya sebagai anak Bapak Ibu memiliki peristiwa ini? Yuk, ada yang mau sharing? Halo, boleh mic-nya? Kalau enggak, Mr. Norman boleh bantu saya random. Siapa aja Pak, pilih Pak. Yang lagi nunduk-nunduk aja Pak. Nah, biasanya yang pura-pura nggak lihat ya, nah itu aja itu ya. Yang itu, Mister. Ada yang mau? Oke, tidak, terima kasih. Ada door prize-nya nggak tuh katanya? Ada ya? Jadi ada door prize-nya ada. Voucher umroh ya? Brosurnya Pak. Amin. Amin. Insyaallah Pak. Amin. Oke, baik, udah silakan. Saya sebagai anak ceritanya pun silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini mungkin di antara yang teman-teman termasuk yang generasi old ke sana, ke atas Pak, maksudnya bukan ke bawah, bukan yang ke bawah, bukan milenial, apalagi Gen Z bukan. Oke. Ini hanya sekedar sharing karena kan mau tidak mau kita sudah, walaupun belum sempurna tapi kita sudah berpengalaman. Betul. Dari kita bertiga ini sudah bercucu Pak, ada yang bercucu. Oh, Masya Allah. Artinya parenting kita sudah melampaui lah sebagai parent, tapi sudah ke apa selain parent apa Pak ya, pokoknya itulah cucu lah, cucu pet ada cucu ting gitu ya Pak ya. Nah artinya pengalaman itu saya pribadi ini, saya berbicara dengan pribadi bahwa anak-anak itu ketika dia mengalami stres, saya mungkin orang tidak tahu bagaimana intensitas kita di rumah dengan anak-anak. Bagi kita yang kita setiap hari ketemu anak-anak, apalagi saya hanya ibu rumah tangga ya tidak. Saya tahu betul ketika anak saya lapar, buang air besar, buang air kecil, saya paham. Tapi kita juga nggak paham di mana tingkat kesetresan dia, karena kan kita lihat itu dia normal. Yes, betul. Apalagi saya juga anaknya sudah jamak ya Pak, bukan cuma satu. Artinya dari ketiga anak saya itu saya belajar. Tapi tetap aja ada yang saya rasa kurang. Oh ternyata anak ketiga itu seperti ini, anak kedua seperti ini, anak pertama seperti ini. Dan itu proses belajar hingga detik ini. Mungkin juga sampai besok ketika saya punya cucu. Artinya Pak, stres itu kadang tidak hanya ketika dia ada di lembaga pendidikan, lembaga sekolah. Tapi ketika kita di lembaga yang seperti ini Gemanurani, mungkin ya oke, anak-anak mungkin stresnya hanya di situ. Ini saya ya Pak, saya nggak orang lain. Tapi ketika dia sudah keluar dari lembaga, itu sangat susah untuk kita tahu apa sih stresnya anak-anak itu. Baik, Ibu punten maaf, boleh kita langsung aja Bu Ya. untuk praktekin. Kalau saya dapat nilai 50, sementara Ibu berharap saya dapat 90, sebagai anak Ibu ngomong satu kalimat apa ke saya? Silakan Bu. Lah, kok kamu nilainya 50? Ya saya pasti begitu lah. Karena pengalaman saya, anak saya ketika berada di posisi paling bawah, saya bilang ya itu mungkin memang kemampuan anak saya, tapi cuma saya bilang kamu tahu ya, lagi itu paling bawah loh deh. Itu yang saya bilang sama anak-anak, jangan begini lagi ya. Oke. Karena itu
terjadi, benar-benar terjadi, Pak. Oh, fakta ini ya. Fakta. Oke, baik. Bisa Ibu, bisa di cross check Walas. baik. Beliau hadir. Saya bilang, ya Allah, kamu ternyata terakhir, karena saya belum pernah mengalami hal seperti itu. Jadi Oke. saya kaget, sempat kaget. Baik. Ketika Bunda bilang tadi, lah, kok bisa sih dapat 50? Terus kata berikutnya aja. Kata berikutnya apa? Kalimat berikutnya apa? Besok jangan lagi lagi. Tepuk tangan dulu dong buat Bundanya. Boleh duduk Bunda. Makasih ya, Pak. Sama-sama Bunda. Nanti hadiahnya diambil sama panitia ya, ada pressure di sini ya. Bu, Pak, kalau Bapak Ibu jadi anak, kira-kira besok mau usaha untuk jadi nilainya lebih baik nggak? Halo? Dengan kalimat tadi? Enggak. Hah? Udah Enggak. jujur aja, jujur. Enggak. Jujur. Enggak. Kenapa Ibu Bapak nggak mau membuat nilainya lebih baik setelah ada ucapan gitu? Kan ucapannya bagus. Besok-besok jangan gitu lagi ya. Kan bagus ucapannya. Yang salah di mana? Terkesannya dipaksa malah nambah tekanan. Oke, jadi lupa. Karena keterbatasan waktu, saya percepat aja. Pertama, hati-hati ya kita ngomong. Nih yang anak remaja suka bilang, toksik banget bapak gua. Sumpah, mak gua apalagi. Ini bu, Pak, saya survei. Anak lagi pusing. Duh, kenapa kamu? Ini nilainya 50 ya. Harusnya kan 90. Rata-rata orang tua bukan gitu. Tapi bilangnya apa? Kamu harusnya bisa, cara ngatasinnya gimana sih? Masa nggak bisa? Dia punya masalah pertemanan. Kamu lagi pusing? Iya. Mau tahu tuh kenapa teman-teman aku pada ngejauhin aku? Udah, jangan dipikirin, lupain aja. Apalagi? Itu mah bukan masalah besar kali. Banyak masalah yang lebih besar kan yang harus kamu pikirin. Kata dia palelu. Apalagi bu Pak? Jangan lebay lah. Itu mah cuma perasaan kamu aja. Teman-teman gak gitu kok ke kamu. Apalagi kalau ada bapak sama ibu yang ngebandingin. Dulu masalah kami lebih berat. Baru segitu aja udah ngeluh. Itu kalau anak mau minta ya udah lupa, saya nggak usah dilahirin. Kalau bisa dia mau minta kayak gitu tuh. Kenapa? Karena kok ya Allah, kok bapak ibu nggak peka banget sih sama aku? Kok nggak peduli banget sih sama aku? Jadi kata kunci yang pertama Pak, peduli. Apa bu Pak? Coba ulang sekali lagi. Coba sambil pedulinya sambil begini ya. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Peduli. Dengerin perasaan anak. Hargai perasaan yang dialami sama anak. Pak, Bapak mungkin pernah stres. Kita pernah stres karena pekerjaan, karena keluarga. Tapi enak gak sih kalau gak dipeduliin? Gak enak. Ibu juga pernah ada masalah tapi gak dipeduliin, pasti akan jadi tambah masalah. Maka anak kita sedang mengalami masalah, kita harus peduli. Bagaimana contoh kalimat peduli? Apa yang kamu rasakan nak? Kamu dijauhin teman. Ayah siap bantu kamu. Dia cerita dengerin. Tuh. Jadi inilah yang menjadi kenyamanan bagi anak. Ya Allah, bapak gua sama ibu gua udah tobat, alhamdulillah. Ya, enggak bukan karena saya, karena Allah. Ya. Jadi bukan ini yang sebenarnya diharapkan dari sesi orang tua berhadapan dengan remaja yang stres. Maka saya yakin lupa, nggak ada remaja-remaja yang keluar nongkrong-nongkrong tuh. Setiap malam saya sedih banget ketika saya melihat pulang dari kantor malam-malam itu ada remaja nongkrong. Kenapa? Karena dia
dia enak cerita sama sesama temannya. Teman gue lebih ngedengerin daripada bapak sama emak gue. Itulah yang membuat dia lebih nyaman di tongkrongan. Dia lebih nyaman bersama dengan lingkungannya. Coba kalau kita terima, nah ayah lihat ini masalahnya berat banget ya Naya. Terima, walaupun ya cuma masalah gini doang. Enggak pak, itu berat menurut dia. Kita terima perasaannya. Yuk bareng-bareng nih kita selesaikan. Gitu cara ngomongnya. Coba Bapak ngomong deh. Yang kayak gini nih. Coba ini aja baca aja deh. Yuk, 1, ini yang kelihatan yang ini berat ya. Yuk. 1, 2, 3. Ya, intonasinya yang betul ya, empati. Kelihatannya ini berat ya. Intonasi aja menggambarkan kita empati atau enggak lah. Kelihatannya ini berat ya. Ini berat. Kayak baca buku. Kita ini percaya. Ya enggak? Intonasi penting loh, ayah, bunda. Kelihatannya berat banget ya. Ayah, kita diskusi bersama-sama yuk masalah ini. Itu Masya Allah Pak. Orang tua yang di luar sana tuh yang tidak peka sama anaknya. Tapi saya yakin ini soleh-soleh semua nih orang tua yang di sini. Orang tua yang di sini membantu remajanya, peduli dan menerima. Apalagi kalau sampai memberikan pemahaman dan membantu anaknya. Coba Bu Pak, kita baca lagi. Ayah bunda bangga kalau bisa terbuka. Apa yang bisa ayah bunda bantu? 1, 2, 3. Bangga maka terbuka. Apa yang bisa ayah bantu? Ya Allah, ini udah kayak anak kelas 1 ya. Ayah bunda bangga. Coba dihayati gitu loh. Siap, 1, 2, 3. Ayah bangga dan bisa terbuka. Apa yang bisa ayah bantu? Kata Doraemon. Kata Doraemon. Jadi ini kalimat-kalimat kunci Bapak yang mereka sedang harapkan. Masya Allah Bapak, kalau ada hal ini kita ucapkan pada saat anak-anak kita sedang ada masalah, saya yakin godaan negatif, perilaku negatif, atau dia tidak akan agresif sama orang tua. Dia nggak bakalan tuh ngomong kasar sama orang tua, lawan sama orang tua. Kenapa? Karena ayah bundanya peduli. Betapa banyak anak-anak yang ngelawan orang tuanya, kenapa? Gak peduli. Saya tanya Bapak, kenapa sih yang membuat kamu melakukan hal itu? Bapak tuh gak mau dengerin, makku apalagi ceramah mulu. Jadi hal ini membuat dia apa? Tidak ngalir komunikasinya. Maka yang dilakukan apa? Gak pakai komunikasi, pakai fisik aja kata dulu. Apalagi sekarang udah SMA anaknya, apalagi sekarang udah kuliah anaknya. Mau Pak, kita komunikasi bukan dengan cara komunikasi verbal, komunikasi fisik itu enggak. Itu bukan cara-cara yang mendidik. Itu cara-cara yang kaum jahiliyah. Coba kita contoh Rasulullah bagaimana ketika bernegosiasi, meskipun orang yang berperilaku bermasalah itu ngeselin banget. Bahkan Nabi Musa diperingatkan untuk berbicara lemah lembut kepada Fir'aun yang kejamnya seperti ini. Ini peringatan besar buat kita semuanya. Maka Bapak, kita kasih tahu dan berikan pemahaman. Nah, stres itu wajar. Ini yang harus kita pahami. Tauhid tentang menghadapi masalah itu sangat penting Bapak. Bahwasannya, nah, setiap manusia pasti punya masalah. Ayah punya masalah, bunda juga punya masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi nah, Allah tidak akan memberikan kita masalah kecuali kita sanggup. Jadi Allah mau ngasih tahu kamu bisa nih nyelesain masalah ini. Percaya deh sama ayah. Tenangin begitu Bu. Kasih tahu bahwasanya dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ada 2 kalimat yang berulang. Apa Bu Pak?
Inna ma'al. Terus fa inna ma'al usri. Cuma beda fa depannya. Kenapa Allah mau ulang itu? Bu Pak, ini sama. Kalau saya bilang sekali, Bu Pak, saya mau bakso ya 1. Oh, masa di panggung pas saya minta bakso? Gak yakin. Itu kalau saya ngomong sekali. Tapi saya ngomong 2 kali, Bu Pak, saya minta bakso ya. Jadi semakin yakin bahwa oh bener nih Kak, saya pengen bakso. Ini gak beneran ya? Enggak ya panitia ya. Jadi ketika Allah memberikan firman 2 kali dalam 1 ayat dengan yang sama, itu udah pasti yakin bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ini harus ditanamin sama anak kita. Kenapa ya Allah ngasih ujian ini? Bukan karena Allah jahat, bukan karena Allah pilih-pilih, bukan, tapi karena Allah yakin bahwasanya kita mampu menyelesaikan setiap kali ada kesulitan dan akan ada derajat yang diangkat oleh Allah. Jadi bersabar, berdoa, tawakal. Ini kunci yang pertama, bukan. Jadi ini bukan kata saya nih. Kata siapa? Penelitian dari Giasi dan Keramat dari tahun 2018. Keyakinan yang ditanamkan pada seseorang bahwa setiap cobaan memiliki hikmah dan ganjaran dari Allah, maka akan memberikan motivasi dari seseorang untuk hidupnya memandang lebih optimis. Jadi nggak pesimis, nggak overthinking. Kalau dia percaya bahwa Masya Allah, qadarullah, ini ujian dari Allah. Dia dapat kenikmatan juga, Alhamdulillah, Masya Allah. Dia dapat ujian, qadarullah. Oke, saya harus ngapain setelah ini? Itu Pak. Pertama, diskusi tentang hal itu. Yang kedua, lakukan teknik pause, jeda. Karena kita butuh istirahat. Berikan dia tidur sejenak. Istirahat ya nak. Tidur dulu nggak apa-apa. Nanti kita diskusiin masalah. Atau Bapak Ibu melakukan pernapasan. Ini banyak Bu Pak. 4, 7, 8. Atau ada teknik grounding. Ada pernapasan persegi, banyak macamnya. Jadi Bu Pak, bisa dengan cara apa? Dengan cara tarik nafas 4 detik, kemudian tahan 7 detik, hembuskan sampai dengan 8 detik. Dan itu dilakukan berulang-ulang sampai dengan minimal 4 sampai 5 kali Bu Pak. Di hati dan di dadanya itu akan berasa adem, nyaman. Tahu nggak Bu Pak? Ini ternyata teknik psikologi bisa nggak dipakai dengan teknik Islami? Bisa. Bapak Ibu baca Quran, berapa nafas yang Bapak Ibu tarik? Kenapa sih kita nggak ngajarin baca Quran? Kenapa kita nggak ngajarin dengan menghayati kalimat-kalimat Allah? Hasbunallah. Ingat hati banyak. Hasbunallah. Itu membuat kita tenang. Ya. Inilah terkait dengan pernafasan. Baik, berikutnya coping skill. Saya kira 2 menit lagi, 2 menit lagi ya Bu. Baik, Bu Pak, ini yang menjadi kunci bahwasannya anak kita bisa kecanduan perilaku negatif atau enggak. Maka tugas Bapak Ibu nanti setelah ini, setelah dikasih tahu bahwa ujian itu dari Allah, Ibu Bapak atur pertemuan dengan anandanya, cek apa hal yang membuat mereka turun stresnya, atau dari stres jadi fresh gara-gara apa. Jangan sampai minuman endingnya ke homer atau racun, makanan, obat terlarang, narkoba, aktivitas, clubbing, nonton drakor, selfie, vape, ya. Nonton drakor boleh Bu, bukan haram, tapi jangan sampai jadi kecanduan. Media sosial dan lain-lain. Ini negatif-negatif yang membuat adiksi. Jadi Pak Bu, kita harus apa? Terus ngadain bapaknya. Bapak Ibu, saking bingungnya saya harus ngapain, maka saya bikin salah satu tools dari buku Surviving Teen Stress. Di dalam sini nanti kita akan bisa cek. Nah, kalau kamu lagi stres, minuman apa yang membuat kamu menjadi fresh
ketika kamu lagi ada masalah setelah minum itu, atau menurun tingkat stres. Bapak-bapak biasanya minum apa, Pak? Kopi. Tapi Bapak, kalau bapak-bapak punya coping stres yang keliru, maka berapa banyak orang Islam yang ternyata minum khamr karena lagi ada masalah. Terlepas dari ini kan budaya, ini kan karena kebiasaan keluarga. No, biasanya orang yang kayak gitu lagi pengen melampiaskan masalah. Tapi karena kita udah tahu, kita punya pola, oh aku lagi stres nih, oke, aku cari coffee shop. Atau kalau ibu-ibu biasanya minuman apa yang membuat ibu bisa menjadi fresh setelah ibu minum? Ibu-ibu lagi. Kopi juga. Kan banyak ya, ada coklat, Thai tea ya, boba misalnya, air putih dingin juga ada. Ibu-ibu yang cuma hanya air putih dingin. Oke, yang penting tidak ke hal-hal yang buruk. Maka lupa, ini saya bikin jadi ransel. Coba gambar di ransel. Kenapa ransel? Karena orang mau menghadapi masa depan, tujuan hidup bukan hanya dunia, akhirat. Dia harus bawa bekal. Selain pahala atau perilaku baiknya, dia harus siap mau ngeluarin apa kalau aku punya masalah. Oh, aku lagi ada stres karena akademis. Oke, aku minum boba. Jadi bukan aku minum racun. Jadi Bapak Ibu cek di sini udah bener halal belum? Suruh dia, coba kamu gambar ya, apa minuman yang membuat kamu. Pernah nggak ada minuman yang terbesit di pikiran kamu bahwa minuman itu bisa membuat kamu fresh? Pernah ya, aku dikasih sama teman, ada minuman apa namanya, cium-cium gitu deh. Aku lupa, pokoknya dia campuran-campuran gitu. Aku pernah ditawarin, katanya bisa jadi lega pikiran lo. Oke. Setelah ini kamu cukup minum boba aja ya. Tuh, kalau enggak Bapak nggak tepat, makanan apa yang membuat kamu jadi fresh? Apa Bapak bisa makanan macam-macam? Spaghetti, pizza, durian, macam-macam. Yang penting jangan mahal-mahal. Yeah. Kemudian tempat. Ini tempat Bapak. Kemana anak kita? Jangan sampai ke diskotik. Jangan sampai ke tempat tongkrongan. Ke mall boleh nggak? Boleh. Asal ngapain dulu di mall? Karaoke. Sama siapa? Ini Bapak, jangan sampai kita lengah. Kemudian aktivitas, nonton film, gambar anime, itu oke. Tapi kita harus tahu apa yang mereka lakukan. Terus di sini ada yang kosong. Apa Bapak? Benda. Coba Bapak Ibu, saya tanya pasti bisa. Benda apa kira-kira yang dapat menurunkan stres anak? Yang kalau dia pakai benda itu, dia jadi menurun stresnya. Atau kalau ada dekat dengan benda itu, turun stresnya. Kira-kira benda apa Bapak? Handphone. Itu sekarang penyakit. Sama Ibu Bapak. Sama. Bapak Ibu nggak tahu ada yang namanya Al-Quran. Tahu nggak? Al-Quran itu obat pada saat kita dalam keadaan punya masalah. Itu bukan saya bicara, itu Allah Rasulullah. Saya tanya Bapak sama anak pesantren, 10 anak pesantren, benda apa yang membuat kamu turun stresnya? Sampai cuma 2 orang yang bilang Al-Quran. Anak pesantren mungkin. Tapi saya yakin nih anak-anak Bapak Ibu, benda apa? Nanti coba aja tanya, benda apa yang kamu kalau lagi stres, kamu pegang benda itu menurun stres kamu atau jadi fresh? Coba kamu gambar. Pasti dia gambar kotak, terus ada tombol-tombolnya. Udah nggak ada tombol kan? Ya. Maka Bapak kalau dia gambar HP, ayah cuma mau kasih tahu, ternyata ya ayah juga baru tahu, bunda juga baru tahu. Atau ayah bilang gini, ayah udah pernah merasakan Al-Quran. Kasih tahu Pak. Penting loh. Jangan sampai maaf ya, mereka ngapalin tapi mereka nggak tahu fungsinya Al-Quran itu untuk apa. Ini penting sekali buat kita. Jadi kalau kita udah tahu ini, kita cek boleh nggak, benar atau enggak. Ya, ini tempat harusnya
Pak tempat yang paling membuat kita menjadi fresh? Di mana? Di mana? Di masjid. Bukan di mall, Bu. Ya, boleh sih garang mall, tapi kenapa sih kita nggak mengarahkan untuk, nah setiap kali kamu ada masalah yuk ke masjid. Di Bekasi ada nggak masjid yang keren-keren? Aja. Nah yuk ke masjid ini yuk, ini keren banget. Ya, tapi jangan langsung main frontal, ayo ke masjid biar kita nggak stres. Tapi nongkrong dulu misalnya kemana, ke kafe ngopi bareng atau ngapain ya sama anak kita ngobrol. Nah, ayo mau ada tempat baru. Kamu di kafe ini nyaman kan? Ternyata ada yang lebih nyaman atau sama nyamannya dengan kafe tadi. Nih ayah ajak, ini namanya masjid. Kasih tahu nih, nah lihat karpetnya seperti permadani kan, enak kan? Sujud lama di sini bisa tergeletak kita lama. Banyak bukan anak akan membuat nyaman pada saat itu. Dan intinya tauhid, orang tua ajak bicara. Pendidik, alhamdulillah ada Miss Dina di sini yang menjadi tempat curhat. Tapi pertanyaannya, sanggup nggak 200 anak kalau lagi stres langsung setiap hari? Sanggup nggak Bu? Ya sanggup. Ya. Saya pernah merasakan menjadi orang yang terlibat di dalam sekolah. 5 tahun saya di pesantren menjadi pimpinan dari kepala biro psikologi dan konseling. Itu sampai saya bidik berapa? Ada 5 tim yang bertugas untuk standby. Masalah apa? Oke, silakan cerita. Jadi kayak call center tuh Pak. Kenapa? Karena di pesantren lebih berat masalahnya daripada di sekolah biasa. Karena dia biasanya kalau dia stres, ketemu orang tua bisa cerita. Tapi kalau di pesantren belum. Makanya Bu Pak, yuk kita jadi teman. Kalau anak kita di pesantren, kita juga bisa. Kalau nggak ada tim pendidik yang bisa menjadi tempat curhat pada saat penelponan. Jangan sampai pada saat itu kita membuat anak jadi stres. Jadi ingat, komunikasi pertama, kalimat yang muncul pada kita tidak boleh membuat anak kita menjadi semakin baru pulang sekolah, gimana PR matematika kamu? Astagfirullahaladzim, baru pulang udah nanya PR matematika. Hafalan kamu gimana? Nanti Bu Pak, belakangan. Ya, maka Bu Pak membekali skill surviving stress. Ini penting. Berarti Bu Pak, pada saat Ibu Bapak membekali keterampilan ini, sesungguhnya Bapak Ibu sedang memberikan bantuan hingga masa depan anak. Wallahu a'lam. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda semua yang hadir pada kesempatan kali ini, khususnya dari pihak penyelenggara, komite, dan juga SMP ITB Manurani. Tepuk tangan buat kita semuanya. Saya akhiri dan saya berikan kesempatan kembali untuk Miss Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Kak Saril. Alhamdulillah ya, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa nanti menerapkannya di rumah ya. Oke, selanjutnya kita akan buka berapa sesi? Kira-kira Kak Saril 2 sesi. Iya, waktunya. Gak apa-apa Ibu? Oh iya. Jadi untuk sesi pertama mungkin kita akan menampung 3 penanya. Bagaimana Bapak? Penanya ya. 3 penanya dulu. Silakan bagi yang mau bertanya, ayah bunda boleh tunjuk tangan. Oh iya bunda ya. Pak Nurul. Ayo Kak, videoin. Nanti kita tampung dulu, jawabnya nanti ketiga. Bener ini pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bunda dari Ken Ryan 8A dan Muhammad Alfa 7A. Oh iya, masya Allah. Tanya, makasih. Look sedikit tentang yang tadi dibahas oleh Kak Sarif tentang vape. Ketika ada kasus anak yang coba-coba
mencoba nge-vape, apapun itu alasannya, entah itu ikut-ikutan teman atau stres, bagaimana pendekatan atau arahan kita sebagai orang tua ketika kita tahu itu masuk ke dalam ransel coping stresnya dia, tetap kita bolehkan atau dilanjutkan dengan arahan atau kita tegaskan untuk ditinggalkan. Lanjut. Yang kedua, Pak, sebelum ciri-ciri stres kita temui pada anak kita, bagaimana kita sebagai orang tua, khususnya saya sebagai seorang ibu, menghilangkan kata atau rasa stres pada anak sehingga yang mereka tahu adalah kebahagiaan dan rasa syukur atas apa yang mereka alami tanpa mereka mengenal dan merasakan apa itu stres, atau ketika stres itu terjadi mereka dengan segera bisa mengatasinya. Baik, Kak Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Yaken dan Afat ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ayo dulu. Ayahnya Ken. Ya, Ayu. Udah divideoin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, kenapa generasi sebelum kita ini ya dari sosial media segala macam itu lebih tangguh ya, dan anak-anak zaman sekarang ini memang lebih rentan. Apakah ini memang cepatnya budaya yang masuk atau apa? Jadi mau masuk aja mereka semua karena kan lebih sering bertemu dengan anak-anak yang menyebabkan mereka lebih rentan ini. Apakah budayanya terlalu cepat mereka terima, informasinya lebih cepat mereka terima, jadi mereka lebih rentan. Gitu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Oke, satu lagi Bunda yang di tengah. Bapak apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Izin saya bertanya, mungkin untuk setiap hari kita sering ada kasih dengan anak kita baik mungkin ada segi agamanya atau mungkin dalam keseharian seperti itu. Dan mungkin sedikit yang saya ingin tanyakan, ada nggak tipsnya dari Kak Sarif mungkin untuk biar anak ini lebih terbuka buat kita, buat saya karena memiliki 2 anak laki-laki itu sangat banget untuk saya pribadi seperti itu. Satu yang bisa untuk satu lagi ini. Mungkin saya lagi, bagaimana untuk cara mengetahui menggali lebih dalam itu supaya anak ini menjadi lebih terbuka dengan kita untuk bercerita lebih luas gitu. Karena kalau misalkan lihat di sekolah dia lebih aktif gitu bercerita sama lain, karena kita dia lebih tertutup dan tertutupnya dalam artian kayaknya yang kadang mau cerita atau gimana perasaannya. Bagaimana kita mengetahui perasaan anak yang mulai belajar dewasa? Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Bunda. Tadi untuk ayah, boleh tahu ayahnya siapa yang bertanya? Ayah? Aisyah 7C. Oh, Aisyah 7C. Dan Bunda? Oh, Fair 7C. Baik, jadi tadi 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bunda Ken Afat, bagaimana cara mengatasi anak mulai mencoba vape ya? Sedangkan itu adalah salah satu cara coping stresnya. Kemudian yang satu lagi, kenapa generasi kita, generasi yang ke atas itu lebih tangguh daripada generasi sekarang? Kemudian yang selanjutnya adalah tips agar anak
bisa terbuka dengan orang tua. Seperti itu ya, silakan Kak. Baik, terima kasih Miss Tina. Untuk pertanyaan pertama tentang vape, kita harus cek dulu ayah bunda berapa kali dia melakukan itu. Kalau udah seminggu beberapa kali, berarti ada indikasi anak ini kecanduan. Maka kalau udah kecanduan, berarti udah memiliki habit yang terkoneksi dalam pikiran. Kalau aku stres, nge-vape, stres, nge-vape. Maka kita harus bertahap. Jadi ayah bunda tidak bisa langsung pokoknya sini vape-nya disita. Ternyata dia nge-vape itu hampir setiap hari. Itu setelah disita itu dia akan uring-uringan, malah makin stres. Dia akan mencari apa pinjaman vape dari orang lain atau pengganti itu. Apalagi kalau kita nggak ngasih tahu tentang solusinya. Udah, nah daripada kamu nge-vape, mendingan kamu makan permen. Saya nggak tahu apa yang menjadi nyaman atau enaknya dia melakukan itu, Bu. Jadi perlu ada yang namanya komunikasi tanya. Nah, berapa kali? Kalau emang ini udah berkali-kali, ajak dia untuk mau menyadari bahwa itu perilaku yang keliru atau perilaku yang benar dalam Islam. Jadi dia harus sadar itu. Nah, yuk, kalau memang menurut kamu itu keliru, yuk kita sama-sama, ayah bunda siap bantu untuk kamu menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Pertama, yuk kita kurangin. Misalnya setiap hari, berarti seminggu 7 kali. Misalnya kamu bersedia mengurangi seminggu berapa kali? Nah? 4. Jangan 4 lah, sekali aja ya. Jangan gitu. Gak apa-apa Bu, hargai. Oke, berapa lama? Oke, 2 bulan ini. Oh, boleh nggak 3 kali aja biar bunda melihat kamu setengahnya nih. Jadi negosiasinya pun jangan langsung frontal. Oke Bu, Pak. Jadi kalau kita mau negosiasi, mau mengurangi, itu jangan langsung frontal dulu, perlahan-lahan. Dikurangi dulu. Jadi setelah itu, kalau pada saat dia mengurangi, dia terngiang untuk melakukan nge-vape, kita harus cari alternatif. Nah bunda, berarti kalau aku hari Senin aku lagi stres, aku harus ngapain? Nih, ada permen. Atau kamu latihan nafas. Tahu nggak Bu Pak? Ternyata saya ngobrol sama orang yang mantan perokok dan nge-vape. Cara nyelesainnya gimana? Dia menghipnosis dirinya seolah-olah lagi nge-vape. Kan nge-vape kan sebenarnya ini saya kalau tanpa ada vape saya ngisep aja, saya bayangin aja keluar asap, itu sebenarnya bisa. Itu namanya hipnoterapi. Jadi sebenarnya kuncinya ada di pernapasan. Jadi ajarin dia dan merasakan benar-benar, oh iya ya benar, tenang ya. Tapi kalau dia nggak percaya, masa sih mana nggak ada asapnya, nggak mungkin keluar asap. Itu berarti butuh hal lain yang lebih konkret. Oh dia nggak bisa pakai pernapasan, dia pakainya permen, dia pakainya apa? Maka coping stres tadi Bu Pak, yang ada ransel itu. Nah daripada kamu nge-vape, kamu bisa coba ini nih, makan burger misalnya, minum boba misalnya, kamu ambil ransel ini ya. Jadi dialihkan ke situ, ya. Wallahu a'lam. Kemudian gimana cara menghilangkan stres pada anak secara otomatis tanpa perlu kita bantu biar dia bersyukur gitu ya. Yang pertama Bu Pak, ajak anak untuk melihat masalah orang lain sehingga dia tahu, oh dia masalahnya kayak begitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah abaikan lingkungan sekitar. Kalau ada tetangga yang usia remaja atau ada saudara yang usia remaja, kita perlu tanyain. Nah kemarin tuh ada tetangga yang begini, bagaimana pendapatmu? Nak? Iya ya Allah, kasihan banget ya bapak ibunya udah meninggalkan dia terus. Itu membuat dia menjadi, ya Allah bersyukur banget aku punya ayah bunda. Nasib aku atau takdir aku gak seburuk atau serendah orang tersebut misalnya. Dia bersyukur dan dia melapangkan ketika ada masalah lain. Ya Allah, walaupun aku ujiannya berat, tapi ada orang lain yang lebih berat. Dia gak punya orang tua loh misalnya. Jadi itulah yang harus kita berikan kesempatan untuk belajar memahami atau merasakan peristiwa yang teman-teman atau orang sekitarnya rasakan. Ya Allah malam seperti itu. Kemudian yang berikutnya dari ayah,
generasi sekarang lebih rentan sekali dibanding generasi yang zaman terdahulu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu sudah mengetahui hal ini terkait dengan arus informasi yang begitu cepat. Semuanya sekarang begitu instan, sehingga ini membuat kita dituntut menjadi lebih cepat dan lebih banyak. Itu pertama. Yang kedua, pengaruh media sosial, Pak. Itu tidak bisa dipungkiri. Membuat gaya hidup perilaku manusia menjadi apa? Pertama, membandingkan. Tetangga aku beli sesuatu yang baru. Teman aku diposting dia jalan-jalan ke luar negeri. Teman aku bahagia, teman. Dulu zaman kita ngeliat kayak gitu kan? Enggak. Iya. Ya. Jadi ketika kita berinteraksi sama teman kita, ya berinteraksi ngobrol. Ya, kalau ada yang nggak punya pun, ya udah hanya sekedar ketemu aja. Tapi kalau sekarang tuh Pak, perbedaan itu terjadi di media sosial, maka akan membuat anak yang sendiri di kamar bisa jadi lebih rentan stresnya dibanding anak yang bergaul dengan banyak orang. Jadi Bu Pak, maaf ya, jangan sampai ada di antara kita yang bangga anak saya emang nggak gaul sama teman-teman yang di luar sana. Belum tentu Bu Pak itu aman-aman aja. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam dirinya. Dia cerita nggak? Pernah ada anaknya cerita sama teman main game yang dia pernah kenal di luar negeri. Dia cerita apa? Banyak. Itu kalau misalnya orang yang ada di luar negeri itu minta dia melakukan perilaku negatif, dengan mudahnya dia untuk mengajak itu dengan cara mengancam bisa. Kalau kamu nggak mau melakukan yang aku minta, kamu aku sebarin ya rahasia kamu ya. Itu banyak Bu Pak di situ. Ya, jadi Allah a'lam, salah satunya adalah karena pengaruh media. Jadi Bu Pak, cek deh media sosial anak-anak kita sekarang ada berapa. Kalau dulu kita media sosial kita apa Bu Pak? Facebook cuma satu. Twitter jarang dibuka, udah gitu kita ke warnet doang. Bukan Friends, jawabannya ketahuan. Friendster. Friendster ya, jaman ya dulu banget ya. Tidak tua. Atau MIRC gitu ya. Jadi Pak, sekarang media sosial bukan hanya satu kayak kita dulu atau dua kayak kita dulu, tapi sekarang banyak. Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, apalagi Discord. Tahu nggak Discord? Benar tahu? Nggak. Itu media sosial juga. Telegram. Ya Allah, itu udah berapa Pak? Belum lagi ada X. Ya. X itu media sosial loh. Iya. Dulu Twitter gitu. Threads, ya. Ya, apa? Bahaya ya tuh. Jadi media sosial udah banyak Pak ketimbang kita dulu. Wajar kalau mereka digempur tekanan yang berat dan kita belum siapkan. Seperti kertas tadi yang belum kita training, belum kita lipat-lipat. Jadi kita harus melipat-lipat, ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah gimana caranya agar Bunda bisa membuat Ananda menjadi terbuka. Karena ini anak laki-laki ya. Baik, biar bisa lebih luas. Pertama Bu Pak, maaf ya Ibu. Halo Bu. Bu, saya kasih tahu nih Bu, Bapak udah belajar komunikasi pengasuhan remaja belum sama Ibu? Halo? Belum? Beda Bu Pak, berkomunikasi sama anak-anak SD sama remaja itu beda. Kalau anak-anak, nah, ayo sholat. Remaja, ayo sholat, ayo azan udah berkumandang. Iya, aku dengar kali. Iya gak? Iya. Gak bisa gitu Pak. Ada triknya. Jadi Bapak Ibu, pertama banyak mendengar, jangan banyak bicara, nasihatin. Maksudnya gimana Pak? Tapi jadi ngelawan. Maksudnya adalah memberikan dia kesadaran berpikir perilakunya baik atau buruk. Bu, Pak, kalau anak misalnya kita udah dengar azan, anak belum berangkat juga, kalimat utama yang perlu kita sampaikan biasanya apa? Lu kan dengar azan ya, itu azan ya Allah, bukan
bahwa oke, aku harus ngapain. Ingat tuh dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail, putranya yang udah usia remaja, Pak. Kalaulah Nabi Ibrahim itu punya kekuasaan dan kehebatan komunikasi, namanya Nabi, Pak Bu. Gak perlu ngomong-ngomong sama anaknya kompromi. Ismail sini lo, gue mau potong leher lo, jangan banyak ngomong. Segera, sekarang berbaring. Gak gitu, Pak. Ada dialog. Ayah mendapatkan wahyunya. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ditanya, anak ditanya. Padahal Nabi punya kekuasaan. Enggak, sebenarnya komunikasinya. Ada pertanyaan-pertanyaan. Tahu nggak Pak Bu? Secara psikologi remaja butuh yang namanya kemampuan berpikir lebih daripada anak-anak. Kenapa aku dilarang untuk pulang malam? Kenapa aku nggak boleh nongkrong? Kenapa? Itu pertanyaan-pertanyaan berpikir. Coba Bapak Ibu bukan nasehatin. Nah, sini, kenapa sih kamu pulang malam mulu? Bapak udah bilang, Ibu udah bilang pulang malam itu begini. Capek lupa dengarnya. Sehingga, mau ngomong apa juga kan yang didengar. Mendingan gue cerita aja, terbuka sama orang daripada sama bokap nyokap gue. Ketika kita komunikasi sama remaja, ingat ngomongin yang disukai dulu. Kalau kita mau banyak ngomong, jadi nggak bisa buka, kita ngomong langsung to the point. Nah, kemarin kamu pulangnya malam ya? Atau kita mau membuka diri, tapi ternyata kita ngomonginnya pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu menjadi nggak mau jawab dan nggak mau ngobrol. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menyapa anak kecil yang ditanya pertanyaan pertama apa? Bagaimana kabar burung pipitmu? Bukan, lu udah sholat belum? Bukan itu, Pak. Bukan beban-beban dan tanggung jawab, tapi bagian dari apa? Yang disukai. Kesenangannya. Tadi kamu harus main apa di handphone? Ya ampun, seru banget. Tadi chattingan sama siapa? Gimana? Hal yang utama sebelum kita lakukan itu adalah kita buka diri. Buka, kita jangan kaku-kaku banget, buka. Makanya buka, saya aja belajar sampai 2 tahun ngobrol sama remaja. Kapan-kapan nanti ada tema tentang bagaimana komunikasi asik tapi anti toksik sama remaja. Itu penting banget. Kenapa? Karena dari awal kita masuk kamar aja kita mau deketin, muka kita udah kaku banget. Itu harus dirubah. Pasang wajah ceria dulu. Ada anak mama. Jangan masuk-masuk. Sini kok. Duduk. Jangan itu. Tapi kita harus membuka raut wajah dengan penuh keterbukaan. Cair Bu, Pak. Nanti dia melawan Kak. Pak Bu, ingat konsep kita yang udah di anak-anak kan kita udah ajarin. Nah, ini orang tua. Ada konsep di mana orang tua harus dihormati sama anak. Bapak Ibu benerin itunya, udah belum? Kalau belum, Bapak Ibu langsung kata kasarnya cair ya udah gue cair. Gimana kabar kamu? Langsung besok berapa gimana kabarnya Pak? Ingat Bu Pak, konsep di anak-anaknya udah bener belum? Dia menghormati orang tua. Baru habis itu kita memperlakukan dia layaknya menjadi seorang partner untuk berpikir. Jadi, yuk sama-sama. Setelah ini kita membuka diri kita untuk berkomunikasi, memulai itu sama anak-anak kita. Wallahu a'lam seperti itu. Oke, tepuk tangan buat Kak Saril. Sangat luar biasa ya pertanyaannya dan jawabannya, semoga bisa menjadi solusi juga. Oke, buat ayah bunda mohon mengikuti acara sampai selesai karena akan banyak sekali door prize yang menarik dan nanti yang bertanya juga akan mendapat door prize gitu ya Bud. Iya. Oke, sebelumnya saya mau mengumumkan dulu untuk yang mempunyai mobil dengan nomor B1484 URE untuk minta tolong dipindahkan karena menghalangi jalan seperti itu ya Pak Faiz ya. Minta tolong untuk
yang membawa mobil dengan nomor B1484 URX. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut, masih ada satu sesi lagi. Kesempatan untuk ayah dan bunda bertanya, 3 orang lagi kira-kira. Boleh silakan tunjuk tangan. Berapa ya? 3. Ayah dulu aja yang di tengah. Yang mana? Oh ya. Mungkin boleh disebutkan ayah dan siapa Bapak? Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Pak warahmatullahi Rizal, ayah dari Almira kelas 7C. Saya mau tanya nih ke Kak Sarif. Jadi kan mungkin sekarang ini kan anak itu kan di sosial media, mungkin di handphone segala macam kan kata-katanya kan ada yang kata-katanya tidak baik ya yang dapat gitu kan. Mungkin kita bisa kontrol anak kita untuk kita nasihatin. Cuman kadang-kala kan di sekolah itu kan malah dari temennya atau temennya dapat perlakuan bullying secara verbal atau perbuatan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita beritahukan kepada anak kita bagaimana merespon terhadap bulian verbal dan fisik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah dari Almira. Selanjutnya Ibu Dai. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita bisa wabarakatuh. nasihatin anaknya, kadang-kadang kan temen Nah, ada kemudian bahasanya iya menghadapi anak kita yang bertemu dengan teman baik di sekolah maupun di lingkungannya yang dia merasa, wah kalau ketemu ini nih kita harus hati-hati loh, karena kalau kita menyenggol dikit dia langsung kayak galak sama kita. Itu sebenarnya nasihat yang baik itu apa untuk anak kita seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Coba kira-kira. Sini ya, paling belakang ya. Ya sana. Ya sini belum ya sana nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bunda dari Aziza kelas 7C. Kak, saya mau nanyain gini, anak saya itu terlalu sering kayak kalau curhat itu panjang kali lebar. Sampai kadang-kadang saya memang perempuan lebih banyak cerita sih. anak saya itu Pak, ini seorang curhat dua-duanya. Kadang-kadang saya dulu nak ini dulu gitu. Memang sih agak susah kalau yang perempuan kan kalau pulang sama ibunya kan apa ini cerita, laki-laki itu kadang lebih. Iya, maaf mungkin saya mungkin salah ya kalau saya bilang kan laki-laki ceritanya itu udah gini. Jadi yang saya kasih ceritanya itu teman-temannya tentang mungkin mulai tertarik sama lawan jenis ya, karena udah usianya mungkin. Saya ibunya kadang ngomong, udah jangan cerita begituan, tuh malu kata saya gitu Kak. Gimana mengatasinya Kak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat yang bertanya. Oke, keren sekali ya pertanyaannya. Tadi ada dari ayah Amira yang bertanya di media sosial banyak yang berkata toksik ya, kemudian di lingkungan luar seperti itu. Lalu bagaimana sih cara orang tua untuk bisa
menanggulanginya atau apa yang harus orang tua lakukan. Dari Bunda Sabrina, bagaimana cara menasehati anaknya untuk tidak ketakutan ketika bertemu temannya yang mungkin kurang baik? Bagaimana cara menasehatinya? Untuk selanjutnya Bunda Aziza yang bertanya, karena anaknya ini sangat suka bercerita dan kadang Bunda lelah ya mendengarkannya. Bagaimana sih cara menanggapi dengan benar atau dengan baik tanpa menyakiti anak tersebut? Begitu ya Bun? Oke, kita persilakan untuk Kak Rim. Baik. Pertama terkait dengan bullying. Saya selalu mengajarkan bahwasannya Ananda yang terkena kategori bullying ini butuh bantuan para ayahnya. Karena orang yang bully biasanya orang yang takut dengan menyikapi perilaku atau sikap orang lain. Kenapa ayah lagi? Makanya saya senang banget pada adat ayahnya tadi. Karena laki-laki itu menurunkan gen keberanian pada anaknya. Percaya nggak Bu? Bu, percaya nggak? Percaya. Wajib Bu percaya. Contoh, kalau ibu-ibu di sini nih bawa anak kecil, nggak mungkin ibu-ibu diangkat-angkat ke atas. Anaknya gitu ya. Misalnya ada Bu Dina ya. Misalnya di sini ada suaminya Bu Dina, anak kecilnya diangkat-angkat. Wih, gimana reaksinya Bu Dina? Senang. Jadi Bu Pak, biasanya anaknya senang, tapi ibunya khawatir. Jangan. Itu gen perempuan yang takutnya lebih banyak daripada para ayah yang berani. Maka saran saya, gimana caranya biar anak kita tangguh dari bullying? Ajarin berani, yang ajarin ayah. Caranya satu, verbal bullying, ignoring, ada ignore. Kalau dia nggak merasa, abaikan. Rasulullah dibully, dikatain pendusta, dikatain gila, abaikan. Karena nggak sesuai. Nah, saya tidak menyampaikan dusta, saya menyampaikan kebenaran. Gitu. Jadi kalau anak dikatain apa? Gajah. Ada yang dikatain gajah, emang kamu punya belalai? Enggak, ngapain kamu peduliin? Kamu manusia. Oh gitu, iya. Kamu hitam. Kok bisa? Iya, aku emang kulitnya hitam. Coba sini kulit kamu, sama nggak sama warna ini? Ini hitam, kulit kamu apa? Bukan hitam ya, bukan. Itu namanya coklat manis. Jadi Bu Pak, kalau dia nggak sesuai, ignore aja. Jadi ini sesuai nggak sama diri kamu? Enggak, lewatin. Rasulullah begitu. Tapi kalau itu sesuai, maka ajarin dia Pak menerima kekurangan dirinya. Misalnya botak Pak, katanya botak ini aku botak. Tapi nggak usah peduliin sama salah satu kekurangan ini. Biarin aku botak. Yang penting aku ranking 1, alhamdulillah. Yang penting aku jago baca Quran, alhamdulillah. Jadi fokus bukan pada kekurangan. Itulah pentingnya anak kita udah kenal loh kelebihannya. Kalau dia nggak tahu apa hal yang menjadi positif dia sulit menerima dirinya. Dia akan merasa baper bahwa gue botak ya. Tuh, ya itu tentang yang accept, diterima, accept. Yang ketiga adalah counter. Kalau dia dikatain, kalau dia punya keberanian, dia perlu mengcounter. Iya, aku emang botak, tapi kamu gak pantas ngomong kayak gitu. Berani gak ngomong kayak gitu? Kalau gak berani, ajarin Pak. Makanya Bapak Ibu, mau laki atau perempuan, perlu ilmu bela diri. Ya saya bukan lagi promosiin bela diri ya, tapi memang perlu Pak membuat anak menjadi percaya diri dengan apa? Oh, kalau dia macam-macam, aku siap. Ingat, buat membela diri. Ya, bukan untuk menghantam orang lain, membela diri. Keras itu dia kendor. Jadi counter itu perlu.
Untuk apa? Untuk menghadang, menangkis orang-orang yang mau melakukan keburukan sama dia. Jadi 3 hal itu yang perlu kita ajarin dan latih. Misalnya ada yang mau dorong, nih kayak ayah. Kalau ada yang mau dorong, kamu tangkis. Itu harus dilatih, jangan cuma dinasihatin atau diomongin tangkis ya tangkis. Ya tangkisnya gimana? Makanya anak-anak SD tuh pada bingung. Ayahku udah ngajarin, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Nah, diajarin gimana? Kata ayah kalau ada yang ngatain menghindar. Terus dia menghindarnya kemana? Dia nggak tahu, dia bingung. Kita ajarin Pak, praktekin. Sama kayak stres, harus dipraktekin. Jadi 3 hal tadi, ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bagaimana untuk menyikapi kekhawatiran terhadap temannya, ya, yang itu mungkin dapat berpengaruh buruk sama dia. Jadi lupa, ini kekhawatiran atau kecemasan yang mungkin perlu kita bantu. Nah, bagaimana caranya agar kamu lebih pede berinteraksi sama dia? Atau apa yang membuat dia tersinggung? Berarti kita harus jaga diri. Tentunya itu sangat berfungsi Pak dalam nanti pada saat dia sudah menjadi dewasa. Nah, oleh karenanya lupa, tambahin skill untuk social skill. Lupa, kalaulah misalnya dia takut berteman sama salah satu orang itu, tapi masih ada teman yang lain yang bisa menjadi pembela dia atau menjadi timnya dia. Makanya lupa, ini keterampilan yang sekarang sudah hilang atau berkurang dibandingkan dengan zaman kita dulu. Kita dulu ada Karang Taruna, ada remaja masjid, itu bermanfaat banget Pak. Sekarang ada nggak Karang Taruna? Ada grup Ada sih, cuma nama doang, nggak ada pertemuan. Remaja masjid ada, cuma jalan-jalan pas ada acara. Lupa, ajak ada komunitas remaja lagi yang lebih positif. Disitulah anak belajar bersosialisasi dan mengambil keputusan dengan tepat. Maya. Iya. Jadi ajak dia untuk mengambil peran di ranah sosial ini dengan cara apa? Mencari pertemanan bukan di media sosial, tapi di dunia nyata. Ya, wallahu a'lam seperti itu. Yang berikutnya, Bu, kalau misalnya ada anak kita yang cerita panjang banget, kemudian kita nggak punya waktu banyak. Ya, alhamdulillah ya Bu Pak, di antara kita anak kita itu terbuka sama kita. Tapi kalau misalnya ibu merasa, nah kamu ceritanya kepanjangan, jangan ngomong kayak gitu. Ya, itu sakit hati. Besok dia nggak mau cerita lagi. Jadi yang kita lakukan adalah, nah, ibu apresiasi banget kamu cerita semua sama ibu. Seneng banget kalau cerita kamu. Boleh ya kamu belajar bagaimana caranya kamu melampiaskan perasaan kamu dengan media selain ibu, karena ibu gak selamanya hidup nak. Ya gak? Oh, berarti aku harus nyari ibu lain, bukan gitu. Ya. Tapi nah, ya, Bunda punya cara. Kasih tahu Bun solusinya. Dulu ketika Bunda lagi ada masalah, ya, ketika ayah lagi nggak ada di rumah, Bunda nulis diary. Nah, itu namanya teknik journaling aku. Jadi dia bisa cerita di situ berupa tulisan, hari ini aku berangkat sekolah terlambat. Terus udah gitu diejek sama salah satu temanku yang dia nggak berhasil. Macam-macam tuh. Boleh dengan teknik itu. Atau dengan cara apa Bu Pak? Dengan cara recording suara, voice note. Boleh nggak kamu rekam dulu? Nanti Bunda akan dengerin. Nanti Bunda akan baca. Sebenarnya sama. Tapi Bu Pak, beneran Bu Pak, Bapak Ibu baca dan denger. Nanti ada proses diskusi. Oh, Bunda udah denger cerita kamu. Sebenarnya Bu Pak, kalau kita udah mempersilahkan anak itu baca sama ngerekam, itu akan lebih mudah lagi. Karena kita akan lihat, oh kesimpulan dia punya lagi ada masalah sama teman. Saya atau kami para konselor dan psikolog itu dalam mendengarkan orang lain, sebenarnya itu kayak misalnya di Bapak Ibu lagi curhat nih, terus itu kita lagi masukin ke kuping kanan, keluarin kuping kiri Pak. Kenapa? Kok begitu? Sesungguhnya kami akan merasa terbebani ketika masalah itu terbebani ke kami. Jadi kita punya teknik, jangan sampai kita merasakan
boleh kelihatan di hadapan klien. Jadi kita berempati. Sama Bapak Ibu bisa punya teknik itu, namanya teknik. Oh begitu ya begitu. Oke. Jangan sampai kelihatan. Jangan sampai mau cerita apa? Ya, udah cerita aja. Cerita. Tuh, nggak menghargai. Jadi tetap ada yang namanya interaksi. Baik, wallahu a'lam seperti itu. Bapak Ibu, karena ini udah sesi akhir, ayah bunda, keterampilan stres ini adalah sangat penting untuk membekali masa depan anak-anak kita. Dan terakhir dari saya, ibu bapak, saya izin Miss Dina, ini ada buku Surviving Stress, ada Mas Rizky di belakang. Bapak Ibu kalau mau beli langsung silakan, kalau mau beli online di Tokopedia juga ada. Jadi Bapak, ini bisa jadi bahan obrolan kepada anak-anak kita, dan seolah-olah dia sedang di training sama Bapak Ibu, Master Trainer Surviving Teen Stress. Tapi Bapak ingat, sebelum kita ngajarin, kita udah bener belum coping skill stress kita. Jadi Pak, sekarang udah saatnya kita ngasih tahu dan membekali anak-anak kita untuk skill ini. Di saat stres karena masalah, kita harus sadar bahwasannya akan ada hal baik yang akan didapatkan. Sesungguhnya kita ketika dihadapkan pada masalah atau ujian, maka Allah sedang membuat kita naik level di masa depan. Wallahu a'lam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, luar biasa.